Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil hasil observasi kami pada dua usaha yaitu Nurkolis Grosir dan Ayam Geprek Diva yang berlokasi di Jalan Cendrawasih. Di sini kami beranggotakan dua orang yaitu saya sendiri, Syafina Wahyudiana dengan NIM 23059111 dan rekan saya Lira Anfeni Dewi dengan NIM 23059020. Pada observasi kali ini kami membahas yaitu tentang bentuk usaha, alasan memilih usaha, daftar perusahaan, perjanjian atau kontrak kerjasama, hubungan bisnis, hak merek dan hak paten, perizinan, sengketa, serta kepailitan. Baiklah, yang pertama yaitu bentuk usaha. Toko grosir Nurkolis sebagai sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sebagai perantara antara produsen dan konsumen akhir. Toko ini berfungsi sebagai pusat distribusi berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari. Lanjut. Selanjutnya yaitu tentang alasan memilih usaha. Alasan pemilik usaha memilih usaha grosir ini yaitu salah satu daya tarik utama pemilik usaha memilih usaha ini adalah kecepatan perputaran ekonomi yang tinggi. Berbeda dengan bisnis yang lainnya yang mungkin memiliki siklus penjualan yang lebih lambat. Bisnis grosir melibatkan transaksi dalam jumlah besar dan lumayan sering. Risiko yang relatif rendah juga menjadi pertimbangan utama bagi pengusaha yang memilih bisnis grosir. Selanjutnya yaitu daftar perusahaan. Sejak tahun 2015, pemilik toko grosir Nurkolis telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan usaha secara legal dengan mendaftarkan usahanya ke dinas terkait. Proses pendaftaran pada waktu itu dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan membawa langsung berkas-berkas persyaratan ke dinas pendaftaran usaha yang pada saat itu masih berada di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya yaitu perjanjian atau kontrak kerjasama. Toko Nurkolis Grosir ini tidak memiliki perjanjian secara tertulis dengan distributor maupun pemasok, namun memiliki perjanjian secara lisan. Ketiadaan kontrak atau perjanjian tertulis dalam hubungan bisnis antara toko grosir Nurkolis dengan distributor maupun pemasok merupakan suatu kondisi yang perlu diperhatikan. Selanjutnya yaitu hubungan bisnis. Selama rentang waktu 15 tahun beroperasi, toko grosir Nurkolis telah berhasil membangun relasi bisnis yang solid dengan para distributor dan pemasok, serta menciptakan ikatan yang kuat dengan para pelanggannya. Keberhasilan dalam menjalani hubungan yang harmonis ini tentunya tidak terlepas dari upaya yang konsisten dalam membangun kepercayaan dan saling pengertian. Selanjutnya yaitu tentang hak merek. Nama Nurkolis sendiri yang dipilih sebagai identitas usaha ini memiliki makna yang sangat personal bagi pemiliknya, yakni nama tersebut diambil dari nama anak pertamanya. Namun secara hukum merek tersebut belum terdaftar dan tidak memiliki perlindungan hak merek maupun hak paten. Hal ini berarti nama Nurkolis dapat dengan bebas digunakan oleh pihak lain tanpa adanya konsekuensi hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu tentang perizinan. Keberadaan toko grosir Nurkolis di tengah masyarakat tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai pihak. Proses perizinan yang telah dilalui yaitu mulai dari pemilik toko hingga tingkat RT, RW, dan masyarakat setempat, serta telah mendaftarkan usaha tersebut ke dinas terkait. Serta usaha ini juga sudah memiliki surat izin usaha perdagangan atau biasa disebut dengan SIUP. Selanjutnya yaitu tentang sengketa yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Lira Anfeni Dewi. Kepada Lira, dipersilakan.
Baik, saya akan melanjutkannya. Itu tentang sengketa. Sepanjang perjalanan bisnisnya selama hampir 15 tahun, toko grosir Nurkolis telah berhasil menciptakan relasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemilik toko, distributor, pemasok, pelanggan, hingga masyarakat setempat. Yang kedua, ketiadaan konflik atau sengketa yang berarti menunjukkan bahwa toko grosir Nurkolis telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat seperti kepercayaan, kejujuran, dan saling menghormati. Selanjutnya yaitu kepailitan. Selama hampir 15 tahun, usaha ini telah berdiri kokoh, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekitar. Meskipun pernah mengalami masa-masa sulit, terutama saat pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan penjualan secara signifikan, pemilik usaha tetap teguh pada pendirinya untuk terus berjuang. Nah, selanjutnya, eh, proses observasi dengan 5W1H, yaitu what atau apa. Nah, yaitu Nurkolis Grosir adalah UMKM yang bergerak di bidang penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gas, LPG, kebutuhan mandi, makanan ringan, minuman kemasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, uh, yang kedua, when, kapan. Usaha ini telah berdiri sejak bulan Agustus tahun 2011 dan terus berkembang hingga sekarang. Yang ketiga yaitu how, bagaimana. Bagaimana yaitu usaha ini dikelola oleh Bapak Nardi dan istrinya serta memiliki 2 orang karyawan. Usaha ini bekerja sama dengan kurang lebih 15 pemasok lokal yang hingga saat ini menjalin hubungan bisnis yang baik dengan para pemasok dan pelanggan. Yang keempat yaitu where, di mana. Nah, lokasi toko ini adalah di Jalan Cendrawasih yang merupakan lokasi yang strategis. Lokasi ini mudah diakses oleh masyarakat, apalagi kalangan mahasiswa. Selanjutnya yaitu mengapa. Alasan pemilik usaha membangun usaha grosir ini adalah karena perputaran ekonomi yang sangat cepat dalam usaha ini serta minimnya tingkat kegagalan atau kebangkrutan karena toko ini menyediakan kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu analisis SWOT. Analisis observasi dengan analisis SWOT yaitu strength, yaitu kekuatan. Yang pertama, penyediaan kebutuhan pokok yang lengkap menjadi daya tarik pelanggan untuk berbelanja di toko ini. Yang kedua, lokasi yang strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan kalangan mahasiswa. Yang ketiga, penetapan harga yang sesuai dengan harga pokok. Yang keempat, hubungan bisnis yang baik dengan distributor, pemasok, serta pelanggan. Ya. Selanjutnya itu tentang weaknesses atau kelemahan. Yang pertama yaitu tempat yang masih belum terlalu memadai. Yang kedua, penyusunan barang yang kurang menarik. Yang ketiga, bisnis browsing membutuhkan modal kerja yang besar untuk membeli stok barang dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya tentang opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu meningkatkan produk yang disediakan atau menambah produk agar lebih bervariasi. Yang kedua, meningkatkan potensi pasar agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dan selanjutnya, pemanfaatan media sosial sebagai media promosi usaha. Nah, selanjutnya tentang atau ancaman. Yang pertama membahas tentang persaingan yang ketat dengan usaha grosir yang lainnya. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku dapat menaikkan margin keuntungan dan memaksa pengusaha untuk menaikkan harga jual. Yang ketiga, perusahaan kebijakan pemerintah terkait perizinan pajak dan standar produk dapat meningkatkan biaya operasional dan kompleksitas bisnis. Yang terakhir, tren belanja online yang semakin meningkat dapat mengurangi kunjungan ke toko grosir. Nah, sekian dari saya. Nah, selanjutnya Maaf, yaitu kesimpulan.
Dengan berdiri kokoh selama 15 tahun, usaha ini telah berhasil memikat minat pelanggan setia. Letak yang strategis, tepat di jantung pusat aktivitas masyarakat menjadi kunci utama dalam menarik minat konsumen untuk berbelanja. Hal ini terbukti dengan tingginya frekuensi kunjungan pelanggan dan kontribusinya terhadap peningkatan omset secara signifikan. Keberhasilan Norkolis Grosir dengan mengantongi surat izin usaha perdagangan atau SIUP menunjukkan komitmen pemilik usaha dalam menjalankan bisnis secara legal dan transparan. Namun, seperti halnya bisnis lainnya, Norkolis Grosir juga tidak luput dari tantangan. Persaingan bisnis grosir yang semakin ketat di bidang tersebut, serta fluktuasi harga barang yang cenderung naik menjadi hambatan yang harus diatasi. Selanjutnya yaitu presentasi mengenai laporan penelitian kami terhadap ayam geprek Diva yang akan disampaikan oleh rekan saya, Lira Anveni Dewi. Kepada Lira, disilakan. Baiklah, saya akan membacakan latar belakangnya. Bisnis kuliner merupakan salah satu sektor usaha yang terus berkembang pesat di Indonesia. Salah satu jenis kuliner yang tengah populer adalah ayam geprek, yang menawarkan perpaduan antara ayam goreng dengan sambal khas yang pedas, meningkatkan permintaan terhadap makanan cepat saji dan praktis, khususnya di kalangan generasi muda seperti mahasiswa dan pekerja, menjadi peluang besar bagi pengusaha untuk mengembangkan usaha ayam geprek. Fenomena ini terlihat dari banyaknya gerai ayam geprek yang bermunculan, baik dalam bentuk waralaba maupun usaha sendiri. Ayam geprek Diva adalah salah satu usaha kuliner yang berhasil memanfaatkan peluang ini dengan mengusung konsep makanan cepat saji yang terjangkau dan bercita rasa kuat. Ayam geprek Diva mampu menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Strategi lokasinya yang berada di dekat pusat keramaian seperti kampus turut mendukung peningkatan penjualan. Namun, dalam menjalankan operasionalnya, usaha ini tidak lepas dari tantangan seperti persaingan ketat, perubahan selera konsumen, serta pentingnya kepatuhan terhadap aspek hukum dan persaingan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terkait aspek operasional, hukum, strategis bisnis untuk memastikan keberlanjutan usaha ini. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Nah, di sini yaitu apa bentuk usaha yang sedang dilakukan oleh pemilik. Selanjutnya, apa pemilik usaha menjalankan usaha tersebut. Nah, selanjutnya, apakah usaha tersebut sudah didaftarkan ke dinas setempat dan bagaimana prosedurnya. Selanjutnya, apakah ada kontrak atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya, bagaimana hubungan bisnis dengan pihak lain. Selanjutnya itu, apakah merek usaha tersebut sudah terdaftar? Selanjutnya, apakah usaha sudah mendapat izin dari masyarakat setempat? Terus, apakah pernah terjadi sengketa? Jika ada, bagaimana tahap penyelesaiannya? Terus, apakah usaha tersebut pernah turun atau bahkan mengalami kebangkrutan? Tujuan dari observasi ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bentuk usaha apa yang sedang dijalankan oleh pemilik usaha. Yang kedua, untuk mengetahui alasan pemilik usaha menjalankan usaha tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui proses pendaftaran usaha yang dilakukan oleh usaha tersebut. Yang keempat, untuk mengetahui kontrak atau perjanjian dengan pihak lain dalam usaha tersebut. Yang kelima, untuk mengidentifikasi hubungan bisnis usaha tersebut. Yang keenam, untuk mengetahui bahwa milik usaha tersebut sudah didaftarkan atau belum. Yang ketujuh, untuk mengetahui perizinan usaha tersebut. Yang kedelapan, untuk mengidentifikasi sengketa yang terjadi pada usaha tersebut serta proses penyelesaiannya. Yang terakhir, untuk mengetahui apakah usaha tersebut pernah mengalami kebangkrutan atau penurunan dalam usaha. Selanjutnya, yaitu analisis aspek hukum. Yang pertama ada bentuk usaha. Ayam geprek Diva termasuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM.
yang beroperasi. Dengan struktur pengelolaan sederhana, usaha ini didirikan dan dikelola langsung oleh Om Sony tanpa membentuk badan usaha seperti perseroan terbatas atau PT atau operasi. Nah, pendekatan ini memungkinkan efisiensi dalam pengelolaan operasional, mulai dari pengadaan bahan baku hingga sampai penyajian produk. Dengan fokus pada pelayan dan langsung kepada pelanggan, usaha ini lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan pasar. Meski begitu, absennya badan hukum dapat menjadi kendala dalam pengembangan usaha di masa depan, khususnya jika menjadi kemitraan atau menarik investor. Selanjutnya yaitu alasan memilih usaha. Usaha ayam geprek ini dimulai sebagai usaha coba-coba, namun berkembang seiring waktu. Maka usaha tersebut juga berkembang. Nama Diva dipilih untuk dedikasi kepada anak-anaknya, menjadikan usaha ini simbol perjuangan keluarga. Ia melihat potensi besar di kalangan mahasiswa dengan menyajikan ayam geprek sambal khas yang lezat dan terjangkau. Usaha ini dikelola sendiri, memberi fleksibilitas dan dalam kualitas dan pelayanan. Om Sony bertekad mengembangkan ayam geprek di Bami menjadi lebih besar, mendukung ekonomi lokal menjadi bahan baku dari pasar sekitar. Daftar perusahaan. Hingga saat ini Ayam Geprek Diva belum terdaftar secara resmi sebagai entitas usaha. Om Sony belum mengurus proses pendaftaran ke instansi setempat seperti RT, RW, atau dinas perizinan terkait. Hal ini dikarenakan skala usaha yang dianggap masih kecil dan prioritasnya lebih fokus pada pengembangan produk serta pelayanan pelanggan. Namun, legalitas usaha memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kredibilitas. Dengan mendaftarkan usaha, Ayam Geprek Diva dapat memperluas jangkauan pasarnya serta mengurangi risiko hukum yang mungkin muncul. Nah, selanjutnya perjanjian dan kontrak kerjasama. Dalam operasional Dalam operasionalnya, Ayam Geprek Diva tidak memiliki kontrak formal dengan pihak lain. Selain transaksi dengan pemasok bahan baku seperti ayam dan cabai, dilakukan secara langsung tanpa perjanjian tertulis. Meskipun cara ini memberikan fleksibilitas dalam pergantian pemasok, absennya kontrak tertulis dapat menimbulkan risiko jika terjadi ketidaksesuaian atau permasalahan dalam pengadaan bahan baku. Hingga saat ini, hubungan dengan pemasok jalan lancar, tetapi penting bagi usaha untuk mempertimbangkan pengaturan kontrak formal di masa depan guna memastikan kestabilan pemasok. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya yaitu tentang hubungan bisnis. Hubungan bisnis yang dibangun pada usaha ayam geprek Diva bersifat informal dan sepenuhnya mandiri. Om Sony mendapatkan banyak bahan baku utama seperti ayam dan cabai dari pasar lokal yang membantu menjaga biaya operasional tetap rendah. Strategi ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan usaha sekaligus mendukung perekonomian lokal. Dengan pendekatan ini, Ayam Geprek Diva tidak bergantung pada mitra bisnis besar, tetapi tetap menjaga hubungan baik dengan pemasok untuk memastikan pasokan bahan baku yang konsisten. Selanjutnya yaitu status pendaftaran merek dan produk. Merek Ayam Geprek Diva belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau SITU, Surat Izin Tempat Usaha, sehingga belum memiliki perlindungan hukum. Langkah ini penting untuk melindungi identitas usaha dari kemungkinan pelanggaran merek oleh pihak lain. Selain itu, pendaftaran paten untuk elemen khas seperti resep sambal unik yang menjadi daya tarik utama juga perlu dilakukan. Dengan mendaftarkan merek dan produk, usaha ini dapat membangun citra profesional dan memberikan rasa aman dalam mengembangkan usaha ke depannya. Nah, selanjutnya yaitu perizinan usaha. Dalam sisi legalitas, Ayam Geprek Diva belum memiliki izin formal dari pihak berwenang atau masyarakat sekitar. Meski operasionalnya berjalan lancar tanpa hambatan,
Om Sony belum mengurus izin usaha dari RT, RW, atau dinas terkait. Kondisi ini disebabkan oleh fokus pada pengembangan usaha serta belum ada keluhan dari masyarakat sekitar. Namun, izin usaha penting untuk memastikan operasional yang sesuai dengan regulasi, terutama jika usaha ingin berkembang lebih besar di masa depan. Selanjutnya, sengketa dan permasalahan. Selama beroperasi, MG Prekdiva belum pernah menghadapi sengketa dengan pihak lain. Om Sony menjaga hubungan harmonis dengan pelanggan, pemasok, dan masyarakat sekitar. Pendekatan ini membantu menyelesaikan masalah kecil secara langsung tanpa perlu melibatkan pihak ketiga. Keberhasilan menjaga hubungan baik menjadi salah satu kunci kelancaran operasional usaha ini. Meski begitu, mengantisipasi potensi sengketa di masa depan dengan menyiapkan dokumen hukum yang sesuai akan menjadi langkah bijak. Yang terakhir yaitu kepailitan dan stabilitas usaha. Sejak didirikan, ayam geprek Diva tidak pernah mengalami kebangkrutan, meskipun beberapa kali mengalami penurunan omset. Salah satu momen sulit terjadi pada libur semester mahasiswa karena mahasiswa merupakan segmen pasar utama. Penurunan omset diatasi dengan menjaga kualitas produk dan menarik pelanggan baru dari kalangan masyarakat umum. Secara keseluruhan, usaha ini menunjukkan stabilitas yang baik dengan kemampuan bangkit kembali saat periode aktif mahasiswa dimulai. Hal ini menunjukkan potensi keberlanjutan yang menjanjikan jika usaha dikelola dengan lebih strategis ke depannya. Selanjutnya yaitu proses observasi dengan metode 5W plus 1H. Yang pertama, what atau apa. M Geprek Diva adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner dengan menu utama ayam geprek. Hidangan ini dipadukan dengan sambal merah dan hijau khas yang menjadi daya tarik utama pelanggan. Yang kedua yaitu Wu atau siapa. Usaha ini dimiliki oleh Om Sony, seorang pengusaha mandiri yang memulai usaha ini sebagai bentuk dedikasi kepada keluarganya, khususnya anak-anaknya, tapi yang terinspirasi dari nama Diva. Yang ketiga yaitu where atau di mana. Lokasi ayam geprek Diva berada di Jalan Cendrawasih, sebuah area strategis yang dekat dengan pemukiman mahasiswa, menjadikannya segmen pasar utama. Yang keempat yaitu when atau kapan. Usaha ini berdiri pada tahun 2021 dan terus berkembang hingga sekarang. Meskipun di awal beroperasi menghadapi tantangan seperti penurunan omset selama libur semester mahasiswa. Yang kelima yaitu why atau mengapa. Ayam geprek Diva didirikan untuk memenuhi kebutuhan pasar akan makanan yang lezat, terjangkau, dan memiliki cita rasa khas. Selain itu, usaha ini eh, menjadi sumber penghidupan keluarga sekaligus simbol harapan dari perjuangan. Yang terakhir yaitu how atau bagaimana. Operasional usaha dikelola secara mandiri dengan fokus pada efisiensi dan kualitas. Om Sony bekerja sama dengan pemasok lokal untuk bahan baku, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan memanfaatkan keunikan cita rasa sambal sebagai daya tarik utama. Selanjutnya yaitu analisis SWOT pada observasi. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Kekuatan pada usaha ini yaitu dengan menu khas dengan sambal merah dan hijau yang unik menjadi daya tarik utama pelanggan. Yang kedua yaitu lokasi strategis di dekat lingkungan mahasiswa mendukung segmen pasar utama. Yang ketiga yaitu hubungan baik dengan pemasok lokal, menjaga kelancaran pasokan bahan baku. Yang keempat yaitu harga yang terjangkau dengan kualitas makanan yang konsisten yang dapat menarik pelanggan setia. Yang kedua yaitu ada weaknesses atau kelemahan. Kelemahan dari usaha ini yaitu belum memiliki izin usaha resmi dan pendaftaran merek yang dapat menghambat perkembangan di masa depan. Yang kedua yaitu ketergantungan pada pasar lokal tanpa verifikasi segmen pasar.
Yang ketiga yaitu usaha masih dikelola secara tradisional tanpa penggunaan teknologi modern untuk efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu ada opportunities atau peluang. Peluang dari usaha ini yaitu dapat meningkatkan popularitas makanan pedas dan kualitas lokal di kalangan anak muda. Pemanfaatan media sosial dan pasaran digital untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. Potensi ekspansi usaha memulai kemitraan atau sistem waralaba untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Persaingan ketat dengan bisnis kuliner lain yang dapat yang menawarkan menu serupa. Risiko perubahan selera pelanggan termasuk tren makanan sehat yang mungkin mengurangi minat pada ayam geprek. Yang terakhir yaitu ketidakstabilan ekonomi atau perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, kesimpulan pada observasi pada usaha ayam geprek Diva ini yaitu dari hasil observasi dan analisis, ayam geprek Diva merupakan salah satu UMKM yang berhasil menarik perhatian pasar dengan menu khas ayam geprek bersambal merah dan hijau yang unik. Lokasinya yang strategis di lingkungan mahasiswa memberikan keuntungan kompetitif dalam menarik segmen pasar muda. Meskipun demikian, usaha ini menghadapi beberapa tantangan seperti belum adanya izin usaha resmi, pendaftaran merek, dan pengelolaan operasional yang masih tradisional. Dengan strategi pemasaran yang lebih terstruktur dan pengelolaan legalitas yang memadai, AMG Diva memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Em, Mungkin hanya itu hasil observasi yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Oh, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.